Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas biografi dan pemikiran Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abdurrahman Abu Zaid bin Muhammad Ibnu Khaldun atau lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan tahun 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Beliau wafat di Kairo tanggal 25 Ramadan tahun 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Beliau lebih dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis. Beliau merupakan keturunan dari Hadramaut yang bermigrasi ke Sivile atau Spain pada abad ke-8 ketika gelombang penaklukan Islam di semenanjung Andalusia terjadi. Keluarganya merupakan tokoh-tokoh politik yang berpengaruh. Hanya ayahnya yang mengidentifikasikan diri dari bidang pendidikan. Ibnu Khaldun menerima pendidikan pertama kali langsung dari ayahnya. Sejak kecil, ia mempelajari tajwid, menghafal Al-Quran, dan fasih dengan qiraat as-sab'ah. Di samping itu juga, ia mempelajari tafsir, hadis, fikih, gramatika, bahasa Arab, ilmu mantik, dan filsafat dari sejumlah ulama Tunisia dan Andalusia. Menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran ialah sebagai pendidikan awal dan menjadi landasan dalam konsep Islam. Al-Quran adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim karena mereka merupakan sumber utama pengetahuan dan bimbingan bagi manusia. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang kepemimpinan negara. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa suatu negara maksimal dapat bertahan selama 120 tahun. Ia juga membagi masa berdirinya sebuah negara menjadi 3 periode. Periode yang pertama adalah perkembangan sebuah negara. Pada masa ini, umumnya negara dipimpin oleh pemimpin yang kuat, sabar, dan piawai dalam mengatasi persoalan negara. Pada periode ini diperoleh kemampuan suatu negara. Periode kedua adalah pemimpin negara hanya menyelesaikan kekuatan dari para pemimpin sebelumnya, karena pemimpin-pemimpin baru tidak merasakan kesulitan dalam mendirikan sebuah negara. Kekuatan yang dimiliki pemimpin baru adalah warisan dari pemimpin lama. Pemimpin lama hanya menikmati kekuasaan yang diwariskan kepadanya. Periode yang ketiga, para pemimpin negara telah mendapatkan wilayah kekuasaan di negara tersebut. Mereka juga memperoleh harta dan jabatan penting di dalam negara. Para pemimpin negara pada periode ini cenderung mendominasi dengan serentak pemerintahan negara. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa suatu negara memiliki 5 tahap kondisi pemerintahan. Tahap yang pertama, pembangunan dan pertumbuhan negara. Tahap yang kedua yaitu tahap monopoli kekuasaan oleh para diktator. Para pemimpin saling berebut kekuasaan untuk dimiliki olehnya dan keturunannya. Dalam kekuasaan ini, para diktator berusaha memperoleh nama baik, keluasan kekuasaan, dan jabatan penting dalam negara. Tahap yang ketiga, masa kelelahan dan ketenangan. Pada tahap ini, pemimpin negara hanya mengumpulkan hasil dari kekuatannya. Tahap yang keempat yaitu tahap peniruan dan ketundukan pada para pemimpin terdahulu. Pada masa ini muncul keyakinan bahwa tradisi dari pemimpin terdahulu merupakan suatu bentuk kebaikan. Dan tahap yang kelima yaitu masa pemborosan dan pembentukan pertemanan yang buruk. Pada tahap ini, orang-orang yang gemar memberikan nasihat bijak akan diasingkan. Karya-karya Ibnu Khaldun. Karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Kitab Muqaddimah dan Al-Ta'rif adalah bagian dari Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid. Jilid yang pertama disebut dengan Kitab Muqaddimah. Kitab Muqaddimah ialah bagian pertama dari Kitab Al-Ibar yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian, ilmu-ilmu pengetahuan.
Jilid yang kedua hingga kelima disebut dengan kitab Al-Hibab. Kitab kedua yang terdiri dari 4 jilid ini menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi, dan dinasti-dinastinya sejak kelahiran Ibnu Khaldun. Jilid yang ke-6 dan ke-7 disebut dengan kitab Al-Ta'rikh. Kitab ketiga yang terdiri dari 2 jilid ini berisi tentang sejarah bangsa Barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti suku Zanata, Masmuda, Harani, serta asal-usul dan generasinya. Sekian biografi dan pemikiran Ibnu Khaldun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.